Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Bu Neneng Salbiah Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Salemba Jaya. Dan selamat datang untuk Pak Haji Mulyadi. Ini apa nih? Tata usaha. Pak, Puskesmas Salemba Jaya. Selamat datang di podcast Kosambi, komunikasi bersama masyarakat. Berbagi. Terima kasih. Mantap. Sambi. Ini buat cuma Pak Sambi. Alhamdulillah hari ini saya sengaja mengundang Pak Mulyadi dan Bu Neneng di podcast Kosambi ini tentunya dalam rangka menelisik lebih jauh kaitan dengan program yang sedang diikuti, yaitu kalau dulu disebut P4, kalau sekarang ini program apa? PKP. Jadi dalam berbeda nih, belum kita tahu. Ya, hari ini saya ingin berfokus nih beberapa hal yang menarik dalam kaitan dengan masing-masing. Masih di pelatihannya ada yang ditarget. Kalau kan saya itu ada target proyek perubahan. Ya. Ya kan? Ini siapa dulu nih? Bu Neneng apa Pak dulu nih? Kayaknya harus sudah diskus dulu Pak. Oh ya, Bu Neneng dulu Pak. Neneng, saya menarik nih kaitan dengan tema yang diangkat Bu Neneng dalam rangka perubahan. Ini apa sih tema dan judulnya nih yang disampaikan kemarin? Baik Pak, di acara di aksi perubahan ini saya mengangkat mengenai UMKM temanya, berkenaan dengan UMKM. Adapun judul yang saya ambil yaitu mengenai upaya peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dalam ekonomi kerakyatan melalui gerai UMKM dengan memanfaatkan smartphone. Jadi smartphone ya, berarti berbasis digital. Iya, berbasis digital. Jadi kita tidak membuat aplikasi, tetapi kita memanfaatkan aplikasi yang ada di handphone yang kemungkinan juga udah banyak dimiliki oleh masyarakat. Jadi mempercepat garis komunikasi dengan menggunakan smartphone. Iya. Digital ya, era digital. Kita tanya lagi nih. Iya. Ke Pak Mul nih. Kalau Pak Mul apa? Siap Bapak, saya inovasi perubahannya itu inovasi pelayanan promosi sanitasi Pak. Saya sebut si Promsan. Si Promsan, singkatan ya? Ya, singkatan si Promsan Pak. Itu melalui media elektronik di Puskesmas Salemba Jaya Pak. Ya. Bentuknya gimana? Sekarang betul? Bentuknya itu jadi saya hidupkan lagi Pak. Karena kalau Bapak sering berkunjung ke Puskesmas saya, itu kan kayaknya sepi amat sih Puskesmas itu ya. Nah itu TV-nya saya benerin lagi Pak, yang kedua rusak, saya benerin. Nanti saya nyalakan lagi, saya atur posisinya di tempat duduk pasien. Lalu nanti saya koordinasi dengan stakeholder yang lain untuk mengisi folder-folder konten-konten video sanitasi. Artinya video itu dimuat berbagai dengan hal tentang publikasi sanitasi. Betul Bapak. Edukasi ya? Betul Pak, edukasi. Bukan ada video misalnya ada RCTI, ada TV yang lain atau media, bukan ya? Bukan. Tapi kita. Video internal ya. Menarik nih di dalam ini. Sepertinya masyarakat kita hari ini perlu banyak informasi melalui publikasi. Dua-duanya berarti digital. Digital. Nah, dan Pak Mul nih, kenapa sih bisa sampai milih tema ini sih? Nah, Bapak ini saya sih latar belakangnya melihat bahwa memang amanat Bapak Bupati kita Pak ada dua PR penting untuk kesehatan Pak. Yang pertama tentang ODF, buang air besar sembarangan. Yang kedua tentang stunting. Oke. Nah, ini alhamdulillah Bapak juga kemarin sudah WA saya, Pak Mul jalan tentang stunting, gak usah khawatir, ODF ada CSR. Alhamdulillah Pak, itu kemarin saya di BPPK dapat suntikan moral itu, semangat saya kerjain Pak. Berarti memang target kita memang menuntaskan stunting ini nggak mudah, panjang. Bahkan katanya dari mulai persiapan pernikahan sampai dengan pernikahan, calon pengantin, sampai hamil, 10 hari kita pertama, itu sampai pada lahir ya. Betul Pak. Ini luar biasa angkat tema ini. Sehingga memang hal yang hari ini menjadi catatan kita untuk perbaikan jangka panjang tentunya bisa dilakukan. Karena nanti ada hal yang bisa kita. Perluannya gimana nih? Iya Pak, kalau saya kan berdasarkan tupoksi saya ya di kelurahan itu sebagai kasih pemberdayaan masyarakat, di mana tujuan dari pembangunan Kabupaten Tangerang itu sendiri salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah kebetulan yang di tempat tugas saya ini, saya melihat di lingkungan bahwa
banyak sekali pelaku UMKM di Kelurahan Salembaran Jaya ini yang hanya sekat di situ saja. Saya perhatikan kehidupan perkembangan UMKM yang ada di Salembaran Jaya ini tidak maju dengan yang diharapkan, di mana banyak sekali kendala, di antaranya modal yang kecil, kemudian juga produknya tidak dikenal oleh masyarakat, kemudian juga pemasarannya juga kurang. Nah, di situ saya berkeinginan bagaimana caranya kita membantu para pelaku UMKM untuk meningkatkan pemasarannya, bagaimana memajukan UMKM yang ada di kita. Salah satunya kita menyediakan atau membentuk suatu forum, yaitu forum UMKM yang bertujuan adalah untuk menjalin kerjasama para pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Salembaran Jaya, yang nantinya di forum ini kita akan adakan berupa pelatihan, pembinaan, dan juga tujuannya kita juga akan membentuk suatu gerai atau juga progresnya ke depannya adalah membentuk taman kuliner. Oke, gitu. nah, jadi perlu dilihat ada segmen nih, karena memang pelatihan ini kan perlu waktu. Yang saya tahu ini ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya. Sekarang kalau berada di sini jangka pendeknya apa nih? Ya, untuk jangka pendeknya ya ini kan cukup singkat ya, itu sampai hanya 3 bulan saja. Yang kita kerjakan awalnya kita sudah berkoordinasi dengan pimpinan dan juga pihak-pihak terkait rencana kerja saya ini bagaimana, dan alhamdulillah mendapatkan dukungan bukan hanya dari pimpinan tetapi juga pembangunan yang ada di kecamatan. Sejalan dengan program kami di kecamatan. Kami pengen punya kamu tematik, turunnya pasti perlu ada skala kelurahan. Iya, Kami menarik nih undang-undang yang ada karena ada pemberdayaan UMKM, ini sejalan dengan program kita. Kalau kita sama tahu bahwa ada program Pak Bupati nih, proaktif, produk, inovatif, dan kreatif. Itu salah satu program unggulan kan. Nah, saya pikir ini bisa mendukung program pimpinan daerah, program Pemda, ya turunannya dari kami-kami tematik. Ini pas nih. Iya, benar sekali Pak. Meningkatkan ya. Jadi kita di situ memanfaatkan partisipasi masyarakat juga, yang bergerak juga masyarakat. Kita hanya memfasilitasi dan menggerakkan. Oke. Nah, kalau Pak Haji Mul gimana nih? Siap, Bapak. Jangka pendeknya apa nih? Jangka pendeknya itu adalah semuanya berjalan secara digital, Pak. Informasi promosi sanitasi itu dengan TV, dengan IG, dengan YouTube itu semua berjalan, Pak. Dan ini mudah-mudahan bisa di like, di subscribe oleh masyarakat kita, sehingga tujuan besarnya itu pemahaman pengetahuan masyarakat tuh tentang sanitasi nyampe gitu. Karena kalau diajak selama sosialisasi agak repot ya. Jadi saya pengen ya apa jangka pendeknya? Jangka pendeknya adalah jadi media informasi itu berjalan, Pak, baik melalui TV, melalui IG, dan melalui YouTube. Betul. Nah, kenapa? Karena punten Pak, kalau masyarakat mau berubah kan harus kita isi dulu nih Pak pengetahuannya nih Pak. Gitu. Berarti ada ini nggak intervensi dari pihak lain, artinya ada tim internal, tim eksternal. Gimana tim eksternal? Siap, stakeholder Pak ya. Ya. Stakeholder. Nah, di Sama tim penerima juga nih. Iya, siap. Ada Pak, sudah siap. Ya. Gimana Pak Mul? stakeholder yang paling pertama Pak, yang paling kuat saya impikan dukungannya dari kecamatan nih Pak. Dari Bapak Siap, nih, berarti Pak. dari saya ya. Siap, iya. Kenapa? Karena mau tidak mau di awalnya adalah dukungan kecamatan itu menjadi faktor terbesar Pak. Nah, setelah itu mungkin Diskominfo Pak. Kenapa? Karena Diskominfo itu kan memberikan kita arahan komunikasi kepada publik yang baik bagaimana sesuai dengan Undang-Undang ITE. Yang ketiga mungkin dengan dinas kesehatan supaya pengampu Pak. Oke. Dari komandonya. Komando dan kesehatan. Yes. Ya. Yang menarik adalah Pak, saya masukkan ada IWOS Pak, NGO. Nah, iya berarti keterlibatan pihak lain nih, pihak ketiga. Pihak ketiga Pak, selain IWOS Tangguh, saya masuk juga CSA Pak. CSA? Agung Sudari Group Nah. kedua. Berarti belum surat. Siap. Nah. Mohon arahannya Siap. Pak. Benar nih. Iya Pak, Dari mana? itu hampir sama juga dengan Pak Mul tadi ya. Jadi stakeholder kita ataupun pendukungnya
itu dari kecamatan juga, ya Bapak sebagai pemilik kebijakan di wilayah sini, ya kebijakan juga. Terus juga selain tim efektif ada Pak Lurah dan juga para kasih yang ada di Kelurahan Selembaran Jaya, internalnya. Kemudian untuk eksternalnya selain kecamatan, saya juga mengambil sumber kebijakan-kebijakan dan arahan dari Dinas Koperasi dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tangerang. Jadi step by stepnya, arahannya apa saja yang jangan sampai kita keluar dari alur tentang pembinaan UMKM, itu kita mengaplikasikan apa yang didapat dari Dinas Koperasi. Karena ada regulasi juga, ada Iya. perdanya, ada pergubnya tentang sisi UMKM. Nah, Iya, mungkin ada jadi payung hukum kita bersama. Sebenarnya banyak nih yang harus saya sampaikan, tanyakan nih, tapi kan podcast tempat sudah waktunya. Tapi paling nggak hari ini, saya sangat bersyukur mengundang Pak Mulyadi, Bu Neneng di podcast kita, sedikit menggali ya rencananya ini dan rencana aksinya seperti apa. Barangkali ini jadi acuan kami juga untuk pengembangan wilayah, karena sejatinya kecamatan ini bukan hanya ada aparatur kecamatan, ada unsur lain, kemitraan, baik kemitraan di kelurahan sebagai satu kesatuan, juga puskesmas sebagai mitra kerja, kerja kesehatan. Saya rasa ini menarik. Jadi hari ini tentunya sempat kami dukung dari kecamatan, dari mulai kegiatan Pak Mulyadi ini ada inovasi perubahannya itu pelayanan promosi kesehatan, namanya tadi si Promsan. Mudah-mudahan bisa implementasikan. Kita tunggu jangka pendeknya, Siap, jangka Pak. tengah dan lanjutan progres ya, dengan berlanjutnya. Juga mengenai barangkali Siapa? kami sangat jauh baik di program-program yang dilayangkan bias pada Pak perusahaan produksi menengah. Ya mudah-mudahan wilayah kita jadi role model. Jadi Semoga konsep, saja kamu tematik perekonomiannya kecamatan juga jadi bisa terangkat. gitu. nah, kamu kecamatannya tematiknya jadi bisa terangkat juga. Karena dimulai dari inisiasi ya kelurahan, karena bukan fungsinya sudah dimulai, saya pikir kenapa tidak ya, Pak? Ya intinya juga ini masukan dari masyarakat juga Pak. Siap. Kita sebagai petugas atau yang ada di kelurahan, kita mengangkat aspirasi itu dan juga memfasilitasi dan agar berjalan. Siap. Baik, saya rasa hari ini cukup kita berkomunikasi lewat podcast. Siap. Mudah-mudahan terwujud dua inovasi yang akan disiapkan oleh peserta PKP tahun 2023 dari wilayah Kecamatan Kosambi, baik dari puskesmas maupun dari kelurahan Selembaran Jaya. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang, Kosambi. Kosambi, Rapi.